Apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen, Bu. Kadang saya dagang. Sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Kalau teman-teman ingat, apa kata para pembenci dan juga gerombolan anak abah terhadap program Lapor Mas Wapres? Mereka mengatakan secara serentak kalau Lapor Mas Wapres ini hanya pencitraan, gimmick politik, ketinggalan zaman, katanya tumpang tindih. Ini program kelurahan, bukan program kelas Wapres. Ini program tidak akan berjalan dengan maksimal. Pokoknya mereka selalu mengatakan hal-hal negatif terkait dengan program Lapor Mas Wapres. Sampai yang paling gila teman-teman ya, ada yang mengatakan bahwa program Lapor Mas Wapres ini untuk persiapan Gibran maju sebagai presiden tahun 2029. Ini kan nggak ada otaknya ngomong kayak gitu teman-teman. Aduh. Nah, kali ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Raka Buming Raka sepertinya memberikan tamparan keras kepada para pembenci dan gerombolan anak abah yang kemarin mengatakan hal negatif terhadap program Lapor Mas Wapres ini melalui Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sudah membantu puluhan masyarakat yang datang mengadu ke Lapor Mas Wapres. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana update dari program Lapor Mas Wapres. Hari ini diberikan bantuan kepada 20 pelapor yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bapak Hasan Nasbi, yang akan memberikan keterangan persnya. Kami persilakan Pak Hasan Nasbi. Baik, selamat siang teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Wow. Jadi tadi rencananya Langsung memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi, ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Begitu Pak Kepala Sekretariat, ada yang perlu tambahkan?
Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, persilahkan. Nah, dengerin teman-teman ya, tadi Bung Hasan Nasbi sudah mengatakan bantuan yang diserahkan kepada warga melalui Mas Gibran itu atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi jangan lagi diadu domba ya para pembenci ya. Penanya, ya silakan yang di sebelah kanan. Izin Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga ya bahwa ada evaluasi terus-menerus Iya. secara berkala agar tidak ada laporan-laporan iseng ke depannya. Ya. Dan sejauh ini evaluasinya seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Iya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id. Kalau di sana pemilahannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam-semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum. Konflik rumah tangga Karena ya kan. satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga kayak itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang Ditindaklanjuti ya sangat kan. pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng, ya dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti untuk pemilahan filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat lah responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah, sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga, sistem lapor ini juga ada. Nah sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Gitu. Baik, ya tadi Mas sudah duluan, silakan. Tifal Kompas TV, Pak. Pertanyaan pertama soal tadi bantuan, penegasan saja, berarti bantuan itu datangnya dari Mas Wapres atau juga datang dari Presiden? Saya butuh penegasan soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan masalah evaluasi atas sistem atau proses administrasi di lapor Mas Wapres. Cuman dengan belajar dari minggu lalu banyak antrian dan banyak masalah yang bahkan masalah pribadi yang tadi Anda katakan itu iseng-iseng belaka begitu. Apakah kemudian di sistem yang diberlakukan untuk mulai minggu ini juga sudah mulai terkonsentrasi hanya sektor-sektor atau hal-hal tertentu saja bisa diterima laporannya, entah itu masalah layanan birokrasi, layanan jasa dan semacamnya saja yang bisa diterima, atau ada hal lain yang mungkin bisa dikerucutkan. Jadi biar calon pelapor yang mau datang ke sini bisa tahu begitu tindak lanjutnya seperti apa, dan dari pihak Sekretariat Setwapres juga bisa cepat menangani itu. Terima kasih. Jadi nanti sistem yang mau dikembangkan adalah para pelapor ini registrasi online dulu, kemudian nanti bisa diberitahu di hari apa dan tanggal berapa dia bisa datang langsung ke sini. Jadi ini untuk tadi upaya dari memfilter tadi, kemudian juga mencari tahu persoalan mana yang betul-betul urgent dan prioritas sehingga bisa datang ke kantor ini. Jadi nanti mungkin 50 sampai 60. Tadi ada ide dari Bapak Wapres, mungkin meja registrasinya mau ditambah, tapi tentu kan kita harus berproses dulu karena level yang berada di meja itu harus analis.
Jadi bukan sekedar petugas yang ditaruh di situ, tapi dia bisa menganalisis persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak, termasuk juga men-screening bukti-bukti yang dibawa itu memadai atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang ditekankan oleh Pak Wapres tadi, bantuan ini bantuan dari Presiden. Jadi ke semua orang tadi, beliau menyatakan ini bantuan dari Pak Presiden ya. Ini bantuan penyelesaian persoalan dari Pak Presiden ya, termasuk yang pindah tadi dari DTKS-nya pindah, saya lupa dari Depok ke Bogor tadi. Jadi dia pindah dan tercatat lagi DTKS di Bogor, itu dia bilang ini atas bantuan Bapak Presiden. Begitu yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden tadi. Baik, silakan. Iya, Mas. Kita 4 penanya saja boleh ya? Satu lagi nanti. Bambang Pak setelah ini. dari Harian Rakyat Merdeka. Ya. Pak boleh cerita nggak Pak, boleh update sampai hampir seminggu laporan Mas Wapres sudah berapa laporan yang masuk, kemudian ceritakan apa saja sih kategori-kategorinya, apakah bermacam, kemudian yang hari ini dapat bantuan itu masuk kategori yang mana gitu, dan yang lainnya tentu ada banyak mungkin ya, bisa diceritakan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak. Ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 aduan yang langsung datang ke kantor Pak Wapres. Aduan ya. Dan aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Nah, yang hari ini diselesaikan adalah yang memang bisa diselesaikan dengan cepat. Tebusan ijazah yang paling banyak hari ini. Kemudian seperti pindah DTKS tadi, pindah data keterdaftaran mereka sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kalau yang persoalan lahan itu perlu waktu untuk diteruskan ke mana? Pengadilan nanti itu kalau sengketa tuh. Ya. Satu lagi, silakan. Ya, Izin. ya tadi ada Saya Nina dari perempuan Harian di belakang. Kompas. Ya. Ya. Kan kemarin Pak Kepala mengatakan bahwa lapor Mas Wapres ini tidak akan menggantikan lapor GoID yang sudah ada misalnya. Jadi sebenarnya udah ada aplikasi, udah ada kanal-kanal aduan yang sudah ada. Sebenarnya maunya kemana sih lapor Mas Wapres ini? Maksudnya apakah akan menggantikan semua lapor kanal pengaduan itu, atau mengintegrasikan, atau semua kanal yang ada di kementerian lembaga juga itu akan seperti apa? Lalu sistemnya akan seperti apa? Makasih. Yang jelas ini diintegrasikan dengan lapor.go.id yang ada di Kemenpan RB, dan ini juga nanti akan terintegrasi dengan SP4N ya. Jadi bukan menggantikan ya. Tapi ini memperkuat channel pengaduan publik. Begitu pengaduan publik atensinya di level wakil presiden, tentu kementerian dan lembaga akan jauh lebih responsif lagi. Begitu channel pengaduan juga dapat atensi di level wakil presiden, tentu di daerah, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota dan dinas-dinas akan jauh lebih responsif. Langsung gercep ya Jadi kan. ini memperkuat, bukan menggantikan. Dan semua yang dicatat di sini itu juga tercatat secara otomatis, diinput otomatis di lapor.go.id. Wah, keren banget. Tentu dong. Jadi ini bukan jadi satu-satunya tempat pelaporan. Ini memperkuat pelaporan yang ada, dan pelaporan yang ada di sini terdaftar di lapor.go.id. Tapi orang melapor di lapor.go.id tetap bisa. Orang melapor di sistem SP4N juga tetap bisa. Jadi kira-kira begitu. Semua yang memenuhi syarat, semua yang memenuhi bukti-bukti itu harus ditindaklanjuti, seperti yang selama ini terjadi juga di sistem lapor.go.id. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Bukan Apa yang menggantikan. diadukan Bu Santi, silakan. Ya, waktu saya datang ke kemari, saya mengadukan Saya di sebelah masalah sini deh ya, supaya Ibu biar. DTKS yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat, ya kan. Waktu saya kan pindahan dari Depok ke Bogor. Ya, saya mengadukan juga masalah ya, waktu di Depok juga ada juga masalah seperti itu, jangan sampai di Bogor seperti itu. Tapi kan seperti itu juga, ya begitu deh. Iya. Maksudnya seperti ngulur gitu, nggak secara
detail aja begitu. Kalau memang anak saya nggak dapat tuh karena udah lulus, emang udah lulus karena udah saya biayain, ya kan udah. Terus maksud saya intinya saya dapat nggak gitu kan buat diri saya entar tuanya gitu. Ya terus ya kemarin-kemarinan juga kan dioper lagi ke ini ke yang lain kayak gitu. Akhirnya saya lapor ke bapak, gimana Pak ini saya selalu begini begitu ya, jangan sampai saya begini lagi gitu. Saya ingin mendapatkan kayak orang-orang dapat beras, kerja saya kan cuma pengamen gitu, ya kan? Anak berapa Ibu? 2 udah lulus, ya. Ya itu boleh biayain saya sendiri, nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang kan dapat KIP ya, bisa digesek biar bayaran sekolahnya, anak saya swasta, ya kan? Jadi kan saya berat banget saat itu ya, nyari uang buat bayaran sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya, apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Saya ngaduin ke situ ke bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan diri KS untuk diri ibu. Ya kemarin juga ada pihak dari Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya, wawancara saya juga berbicara dan saya bilang. Jadi datang ke rumah juga ya? Iya ke rumah. Untuk mengecek betulkah begitu ya, verifikasi ini rumahnya ibu. Langsung ke rumah loh dicek loh, luar biasa. Apa yang dilakukan ketika verifikasi datang ke rumah tim ibu? Ya cuma menanyakan keberadaan saya benar ada gitu ya. Terusnya Bapak sekretariat juga bilang ini ibu ini harus dibantu kan, ini udah perintah dari Bapak Gibran ya. Selama ini nggak dapat bantuan dari Depok ya, selama susah anaknya udah lulus, sekarang untuk dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia biar beristirahat kayak gitu, yang nggak capek-capek lagi gitu ya. Akhirnya ya udah nanti dimasukin BMPNPT dulu katanya, karena ibu kalau PKH nggak bisa karena umur ibu masih pas 9, nanti juga ada proses tersendiri kan. Sementara ibu Pak dibantu langsung dikirimin sama dia, minta itu data saya, nanti udah diinput katanya nanti bakal diproses. Gitu. Jadi sekarang sudah selesai atau belum? Sudah terdaftar? Saya nggak tahu ya, pokoknya masalahnya kan cuma dari Kemensos ya. Jadi cuman dikirimin sama orang tuh foto KTP saya sama kakak saya udah gitu. Dibantu diurus. Tolong diurus gitu, jangan ini lagi, udah langsung ke orangnya gitu. Nggak ke kelurahan lagi, nggak ke. Iya. Ibu lapornya hari apa waktu itu? Ya hari Selasa tanggal 12. Ya. Iya. Lapor ke Bapak. Ke Bapak. Sebelumnya Ibu langsung ke Gibran ya? Ke Pemda doang, ke Pemda. Kalau ke Pemda waktu itu kan Pemda berubah ya, saya menemuinya ke dalam nggak bisa kan, jadi dulu waktu itu posisi tempatnya di dalam, saya di luar, saya menemuin pihak yang apa sih namanya itu yang bagian DTKS itu ada nama Mbak Nurul juga, saya mau masuk mau langsung ngomong gitu, masalahnya saya udah di ini juga dari pihak Tajur Halang, cuma nanya WA saya nggak dibales, saya cuma ngirim, tapi saya nanya apa data saya udah dimasukin, tapi nggak dibales. Jadi saya penasaran, ya kan? Saya langsung ke Mbak Nurul lagi untuk mengatakan ini gimana, saya menanyakan dari perintah Mbak Nurul seperti nama orang itu dia yang nggak boleh disebutnya. Nah terus katanya ya udah nanti ganti aja orangnya gitu diganti, terus akhirnya yang diganti lagi juga bukan bagiannya, diganti lagi gitu. Ibu sudah berapa lama waktu itu dari mulai lapor sampai kemudian tidak juga ada kabarnya, berapa lama? Dari bulan Februari sampai sekarang belum ada kabar. Iya. Dan di lapor Mas Wapres ini dapat tanggapan ya 1 minggu berarti ya? Ibu ya dapat jawaban ya. Iya Ibu tadi sempat ngobrol dengan Mas Wapres, apa yang diomongin, apa yang disampaikan Mas Wapres kepada Ibu? Ya cuma menegur aja. Lewat sini menegur saja Pak, cuma menegur, saya bilang makasih. Ini juga bantuan dari Bapak Presiden katanya juga kan. Saya bilang makasih. Iya baik, terima kasih Bu Santi. Dari Kemensos ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, jadi bagaimana prosesnya? Bu Santi di sini aja Pak, sini sama saya sini Bu. Ya saya Mardi dari Kemensos. Mardi. Ya. Saya cuma pengen melurus. Alhamdulillah
pengaduan seperti ini memang menjadi koreksi bersama buat kami ya. Karena bagaimanapun juga ya mata kami kan terbatas. Tapi yang jelas Bu Santi ini tidak pernah keluar dari DTKS. Hanya saja tidak pernah juga diusulkan dapat bantuan. Jadi petugas kami juga sudah mendatangi beliau, sudah mendata, kita koordinasikan segera dengan dinsosnya untuk diusulkan. Karena bagaimanapun juga sesuai regulasi bantuan itu berasal dari usulan pemerintah daerah. Wah, saya tidak bilang gitu ya. Tapi yang jelas sekarang terselesaikan ya Insya dengan Allah, ini. Insya Allah terselesaikan. Baik. Nah, teman-teman, itulah ya fungsi dari lapor Mas Wapres. Ibu ini melapor di Pemda dari Februari sampai dengan bulan November, Oktober. Itu nggak ada jawaban, nggak ada penyelesaian. Setelah ibu ini lapor ke Mas Wapres, seminggu kemudian persoalannya selesai, teman-teman. Ini yang dibilang para pembenci, para anak abah itu ketinggalan zaman dan nggak efisien dan segala macam. Sampai-sampai ada yang bilang begini, teman-teman. Lapor Mas Wapres ini kok konvensional tidak online? Hey, orang itu kalau mau lapor, enaknya memang langsung face to face. Sodorkan bukti. Seperti aja di kantor polisi kita datang melapor, sodorkan bukti-bukti, kan lebih enak. Kemudian kalau bukti kita valid, akurat, langsung diajak ngobrol, langsung diajak diskusi, kan itu enak, langsung. Jadi laporan kita itu dimengerti. Karena kadang orang kalau lapor ya, terus dia mau ngetik, dia tuh bingung mau ngetik apa gitu, kronologinya dia bingung. Kalau dia datang, lapor, ngobrol, diskusi, ditanya-tanya, kan itu enak, lebih fresh gitu datanya. Makanya buat kalian para pembenci dan anak abah yang selalu menilai negatif lapor Mas Wapres ini, coba buka mata dan otak kalian gitu, sampai kalian sadar bahwa lapor Mas Wapres ini sangat membantu dan menjadi jawaban yang baik bagi masyarakat bawah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.